Kita lanjutkan diskusi, saya ke Pak Ruby lagi. Pak Ruby, menjawab pertanyaan saya sebelum jeda tadi, gangguan ransomware dengan nama Brainkeeper dikatakan pengembangan baru dari Lockbit 3.0. Seperti apa sebetulnya karakteristiknya dan juga apakah varian baru ini memang sesulit itu untuk dihalau ataupun juga dicegah dari retasan hacker? Pak Ruby, mohon maaf, audionya masih di mute. Ya, jadi penjelasan sederhananya seperti ini. Ada ransomware lama, ada ransomware baru seperti Brainkeeper. Nah, beberapa ransomware lama itu sudah dapat diketahui secara publik. Decryption key-nya, decryptor key-nya, kunci untuk membukanya sudah diketahui publik. Jadi kalau kita kena ransomware yang versi lama, itu kunci-kuncinya sudah tersedia secara publik. Ini maksudnya seperti itu. Sedangkan Brainkeeper seperti ransomware yang lama, waktu di awal seperti ini pastinya tidak ada yang mengetahui kunci-kunci decryption key-nya atau kunci untuk membuka ransomware Brainkeeper. Jadi karakteristiknya cuma ransomware baru, decryption key-nya ataupun kunci untuk membukanya belum diketahui oleh publik, oleh siapapun. Nah, sehingga keterbatasan itulah orang mencari jalan lain daripada mencari kunci yang cukup sulit untuk dibuka dalam waktu cepat. Nah, kalau karakteristik Brainkeeper itu sendiri, menurut saya sama. Kalau kita analisa dari pola si Brainkeeper ini melakukan pemasukan masuk ke sebuah sistem, itu dia melakukan proses masuknya lewat jalur phishing juga, lalu jalur phishing maupun jalur celah-celah keamanan yang ada di server ataupun di operating system ataupun di aplikasi tertentu yang ada di server tersebut. Lalu setelah masuk, nah dia langsung menulari sistem yang tertentu yang memiliki data yang penting, lalu melakukan proses penyanderaan data persis mirip ataupun sama seperti ransomware lain. Jadi yang dimaksud ransomware versi baru bahwa ini adalah variasi Lockbit 3.0 memang benar, tetapi karakteristiknya sebenarnya sama saja, cuma dibedakan encryption key-nya baru, sehingga decryption key-nya ataupun kunci untuk membukanya itu belum diketahui secara umum ataupun masih membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan decryption-nya. Oke, Gitu. Pak Ruby, kasus Pusat Data Nasional kita mengalami gangguan ini bukan pertama kali, tapi berulang kali. Ada juga kasus kebocoran data paspor di tahun 2023. Apakah sebetulnya sistem Pusat Data Nasional sementara ini memang mudah diretas dan dijebol hacker sehingga kebocoran itu bisa terus saja terulang terjadi? Ya, mungkin Pusat Data Nasional sementara belum aman 100%, maksudnya seperti itu kali. Enggak bercanda. Jadi PDN sementara ini menurut saya kalau dilihat dari case-case sebelumnya maupun yang saat ini, itu membuktikan, saya sepakat dengan Pak Bobi tadi, membuktikan adanya kurang telitinya perencanaan, baik itu melibatkan pihak tertentu maupun secara teoritikal maupun dan praktikal itu belum sesuai dengan best practice yang ada. Padahal di mana Kominfo kan sebagai leading sektor di sini, mereka yang lebih tahu dan biasa membuat prosedur-prosedur tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu bagaimana harusnya mengoptimalkan keamanan data, di mana data seperti sistem imigrasi ini terkategorikan sebagai infrastruktur kritikal yang wajib dilindungi dan pengamanannya itu benar-benar harus sangat optimal. Kita mestinya tidak boleh memperbolehkan sistem seperti ini, sistem infrastruktur kritikal seperti ini dapat down dan layanan publik itu bisa bisa tidak terlayani dengan baik ataupun putus. Nah, hal ini menurut saya menjadi pelajaran besar dan kalau ini kerap terjadi seperti Mbak Vera sebut bilang, saya juga merasa hal yang sama. Ini mestinya ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.
Nah, saya sepakat oleh Pak Kapolri kemarin, beliau menyatakan bahwa cybercrime baik dan BSSN sudah masuk ke kasus ini, dan Pak Kapolri menjanjikan bahwa porsi pidananya dia akan ambil alih ataupun Polri akan ambil alih. Nah, di sini sangat, menurut saya pribadi sangat diperlukan lah dicari tindak pidananya, baik itu oleh aktor dimanapun itu, aktor peretasnya, si pembuat brand shipper, maupun pihak-pihak yang salah dalam menerapkan kebijakan maupun pengimplementasian sistem ini. Nah, mesti dicari agar apa? Agar dapat dipastikan terjadi efek jera. Nah, kalau nggak ada efek jera yang selama ini kita tahu telah terjadi kebocoran data seluas apapun, udah dalam 5 tahun terakhir ini dari 2019, itu kita tidak lihat adanya satu hal tindak yang konkret dalam membuat efek jerah kepada pihak siapapun, baik swasta maupun pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang memang sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian insiden siber yang sangat besar seperti ini. Oke, terakhir saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, lesson learn apa yang harusnya diambil oleh institusi terkait yang bertanggung jawab ini, terlebih untuk mitigasi ke depan yang harusnya dilakukan? Ya, dalam melakukan fungsi pengawasan, kita di komisi rasanya sudah hampir pasti bahwa paling utama adalah laksanakan saja Perpres 95 2018 tentang kelaikan keamanan rekomendasi SPBE itu harus rekomendasi dari BSSN, dan juga Perpres 132 tahun 2022 yaitu arsitektur SPBE itu harus juga memperhatikan notifikasi dari BSSN. Jadi kalau misalkan apapun tadi, Lockbit 3.0, lantas ada brand shipper, itu di Palo Alto Networks juga sudah dilihat, itu tingkat keberhasilan ransomware itu di seluruh dunia hanya 23%. Dan di Amerika sudah ada yang bisa ditangkap. Nah, oleh karenanya sebenarnya BSSN ini kan sudah terhubung, karena ini kan adalah cross boundaries. Jadi BSSN ini adalah lembaga negara, instrumen negara yang diberikan tugas untuk menjaga keamanan cyber, ya pergunakanlah. Jadi jangan membuat desain-desain sendiri, karena pendekatan keamanan itu harus by design. Bukan setelah jadi dilaporkan, lantas ada kejadian baru sekarang dicari-cari bagaimana mengidentifikasi masalahnya. Lain halnya kalau kita sudah memiliki koordinasi yang baik, semuanya sesuai standar, seperti tadi disampaikan Pak Ruby, BCR itu atau BRC, Business Recovery Plan itu sebenarnya sesuatu yang standar. Sekarang kita tanyakan instrumen negara mana yang memastikan adanya standarisasi keamanan di seluruh lembaga pemerintahan atau instansi negara. Ya itu kan hanya BSSN, bukan cybercrime, bukan polisi, bukan dari pusat data pertahanan, bukan. Nah, inilah yang kami sampaikan, perlunya melaksanakan Perpres tersebut sehingga adanya koordinasi antar lembaga, tidak ada ego sektoral, sehingga apapun namanya serangan hacker ini kan adalah kriminal. Kita tidak bisa bilang jangan tolong serang ya. Ini akan selalu terus ada. Tinggal kita lihat, tidak ada di seluruh dunia yang benar-benar melumpuhkan. Jadi memang ini mengganggu, tapi saya rasa tidak perlu juga dibayar tebusan tersebut, karena ini pasti akan bisa diselesaikan. Tetapi memang makan waktu, karena serangan cyber ini kan ada algoritma, tinggal berapa lama memecahkan algoritma tersebut. Nah, ini yang terakhir dalam kata yang singkat, jadi tinggal jalankan saja Perpres 2 itu 2018 dan tahun 2022. Semoga ini tidak terulang lagi. Baik, itu menjadi harapan kita semua tidak terulang kembali dan segera bisa diatasi sampai tuntas gitu ya dari 210 institusi yang terdampak ini. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan kami juga sudah berusaha mengundang Kemenkominfo untuk bergabung, berdialog bersama kita malam hari ini namun berhalangan. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.